Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua umatnya pada sore hari ini, dimanapun saat ini umat Tuhan berada. Di sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema iman mengalahkan ketakutan. Iman mengalahkan ketakutan. Untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Satu ayat saja. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Saya bacakan buat kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan itu terang dan keselamatan dalam kehidupan kita, kita menjadikan Tuhan itu benteng dalam kehidupan kita, seharusnya kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak takut menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi apapun yang saat ini ada di depan kita, saudaraku. Namun seringkali kita, bahkan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu yang bisa menyelamatkan kita, bahwa Tuhan itu yang bisa melindungi kita, karena Dia benteng kehidupan kita, Dia kota keselamatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita umatnya, karena hal itu kita tidak menyadari, kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kecemasan. Sehingga bahkan tidak sedikit orang yang putus asa menyerah kepada keadaan. Namun sore hari ini saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema iman mengalahkan ketakutan. Iman mengalahkan ketakutan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, definisi takut adalah merasa gemetar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, atau tidak berani. Itulah definisi ketakutan. Ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketakutan itu sendiri, saudaraku. Rasa takut yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai sesuatu kelainan yang disebut fobia, saudara, yaitu kecemasan yang luar biasa, terus-menerus, tidak realistis sebagai respon terhadap keadaan eksternal tertentu, saudara. Jadi seringkali pada saat kita melihat kondisi situasi yang ada di sekeliling kita, hal-hal yang timbul dari luar, masalah pergumulan, situasi kondisi yang timbul dari luar, terkadang bisa menyebabkan kita hidup di dalam ketakutan. Jadi penyebab rasa takut dalam diri setiap orang tentunya berbeda-beda, saudara. Tentunya berbeda-beda. Ada yang takut terkena bencana alam, ya. Ada yang takut karena adanya virus corona pada saat ini, sehingga orang ketakutan. Ya, takut kena virus corona, takut sakit dan sebagainya. Ya, banyak hal yang membuat orang beralasan untuk takut. Ya, ada takut melihat ketinggian, ya itu takut juga tuh kan, saudaraku. Ada orang yang ada di ketinggian, dia takut. Itu fobia, saudara. Jadi suatu kali saya membawa rombongan ke tanah perjanjian atau ke Israel, saudara. Lalu rombongan itu kita ajak untuk naik ke Gunung Sinai. Untuk naik ke Gunung Sinai. Ya, tentunya yang kita tawarkan yang mau saja, yang mau naik sampai ke puncak Gunung Sinai. Ternyata saudaraku, ada beberapa orang, ya, dia katakan dia takut kepada ketinggian, ya.
sehingga tidak berani untuk naik ke Gunung Sinai. Jadi kadang ada orang yang takut ketinggian, ada orang yang takut ditinggal pacar, ada orang yang takut terhadap anjing galak, yaitu takut juga saudaraku. Ada takut terhadap serangga, ya. Ada orang badannya gede, keker, ya, kayak Adere. Pada saat masuk suatu ruangan, lalu di sampingnya pada saat duduk itu ada serangga, dia takut. Ada seperti itu saudaraku, itu fobia. Lalu ada orang takut gemuk, ya, takut gemuk, sehingga orang, ya, menjaga pola makan, dia diet, ya, tapi akhirnya toh gemuk juga. Ada yang takut tidak bisa menyenangkan suaminya atau istrinya. Ada takut tidak bisa membayar uang sewa rumah atau kontrakan, ya. Ada takut gagal dalam ujian, ya. Takut terhadap masa depan anak kita, ya, sehingga orang tua yang takut terhadap masa depan anaknya, dia, ya, udah jauh hari memikirkan bagaimana anaknya nanti bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang yang berhasil. Bahkan, ya, dia berpikir anaknya akan memiliki jodoh yang terbaik. Sehingga ada seorang ibu yang datang kepada pendeta minta supaya anaknya didoakan agar mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Sedangkan anaknya masih balita. Ini kan takut berlebihan saudaraku. Ya, takut berlebihan. Lalu ada takut sakit tidak bisa sembuh, ya. Apalagi di masa corona seperti ini, banyak orang ketakutan saudaraku. Lalu ada orang takut mati dan sebagainya. Jadi banyak orang beralasan untuk takut dalam kehidupannya saudaraku. Tapi kita perlu ketahui, kita perlu ingat apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub katakan di dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, kata Ayub saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak seharusnya kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Takut memang manusiawi, tapi kalau kita memiliki ketakutan yang berlebihan, artinya kita belum mengenal siapa yang Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita saudaraku. Ketakutan membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Ketakutan juga salah satu penghalang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Karena rasa takut dalam diri orang percaya membuktikan bahwa ia meragukan kuasa Tuhan, alias tidak percaya penuh kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan saudaraku, kalau kita tidak percaya penuh kepada Tuhan, kita penuh dengan keraguan, kita penuh dengan kebimbangan. Alkitab katakan bahwa orang yang bimbang tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi ketakutan itu juga menghambat, menghalangi berkat Tuhan diberikan dalam kehidupan kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, dengan benar saudaraku, di sana banyak ayat-ayat Alkitab yang menguatkan kita untuk kita umatnya. Supaya apa? Kita jangan takut. Supaya apa? Kita menyadari bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang real, yang selalu menyertai kita umatnya saudara. Salah satu ayat di dalam Alkitab yang menguatkan kita, yaitu firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat rindu melepaskan anak-anaknya dari ketakutan. Bahkan ia sendiri berjanji untuk menyertai, meneguhkan, menolong, memegang tangan kita dan memberi kemenangan bagi setiap anak-anaknya saudaraku. Untuk itu apa yang perlu kita ketakutkan dalam kehidupan ini saudaraku? Kenapa kita takut? Seringkali kita berjalan menurut kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Harusnya kita umatnya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan
bahwa Allah kita itu memberikan kita bukan roh ketakutan. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Alkitab katakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas katakan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Kalau kita saat ini hidup di dalam ketakutan yang terus-menerus melingkupi, menguasai hidup kita, artinya saudaraku, itu bukan roh dari Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan bahwa Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis yang berusaha melemahkan dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Dan saat ini iblis sedang menebar ketakutan, saudara. Iblis sedang menebar ketakutan di mana-mana, melalui adanya pandemi COVID-19. Orang ketakutan yang berlebihan. Justru kalau kita memiliki ketakutan yang berlebihan, maka imunitas tubuh kita itu menjadi lemah, dan kita akan gampang dimasuki virus itu, saudaraku, sehingga kita kalah terhadap virus itu. Untuk itu sadari, jangan kita hidup di dalam ketakutan, karena Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ketakutan itu akan melemahkan kita, akan menghancurkan kehidupan kita. Bahkan iblis akan menguasai kita melalui roh ketakutan. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Itu bukan roh dari Tuhan. Itu bukan roh dari Tuhan, saudaraku. Untuk itu jangan kita mau dikuasai yang namanya ketakutan. Jika seorang terus dikuasai oleh rasa takut, ia tidak akan dapat melangkah maju menggapai berkat Tuhan. Karena apa? Karena yang tertanam dalam hatinya hanyalah tidak mungkin, terlalu sukar, aku pasti tidak mampu. Seperti yang dialami 10 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Pada saat pulang dari mengintai tanah perjanjian itu, saudaraku, 10 orang itu ketakutan, memberi kabar ketakutan kepada Musa. Mereka katakan, kita ini tidak mungkin menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, karena penduduknya raksasa. Kita ini akan seperti belalang yang dimakan habis. Mereka ketakutan, dan akhirnya ketakutan itu memengaruhi orang Israel yang lainnya, sehingga orang yang takut, orang yang tidak berani menghadapi musuh, yaitu di tanah Kanaan, mereka semua tewas di padang gurun. Lalu yang berhasil memasuki tanah Kanaan siapa? Yaitu Yosua dan Kaleb, saudara. Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb tidak mau dikuasai oleh roh ketakutan, saudaraku. Dia mengalahkan roh ketakutan itu. Jadi ketakutan yang terus dipelihara hanya membawa kita kepada kegagalan dan menghalangi kita untuk melihat perkara-perkara yang besar yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari, jangan kita mau dikuasai yang namanya roh ketakutan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Jangan kita tidak mendapat berkat yang dari Tuhan. Jangan kita tidak menerima pertolongan dari Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kita anaknya. Karena apa? Kita dikuasai oleh roh ketakutan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seharusnya kita tidak perlu dikuasai oleh roh ketakutan. Tidak seharusnya anak-anak Tuhan menjalani hari-harinya dengan penuh ketakutan. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, saudaraku. Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita, Alkitab katakan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, saudaraku, bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita menyadari bahwa roh Allah yang menyertai kita, yang tinggal bersama dengan kita, tinggal dalam kehidupan kita, itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Masalah apapun yang kau hadapi, kalau engkau bersama Tuhan, kalau engkau saat ini ya ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan, asal Tuhan menyertai kehidupanmu, maka kita pasti tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu janji firman Tuhan. Memang selama kita masih ada dalam dunia ini, masalah itu tetap ada, pergumulan hidup tetap ada. Bahkan kadang Tuhan bawa kita itu di dalam lembah kekelaman. Tuhan bawa kita ke dalam lembah bayang-bayang maut, saudaraku. Tapi kita nggak perlu takut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Raja Daud, saudaraku. Sebab Tuhan besertaku. Yang penting Tuhan menyertai kita. Makanya Paulus katakan, penindasankah, pedangkah, aniayakah, malapetakkah, kematiankah, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Masalah sehebat apapun, sebesar apapun, harusnya setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu takut, saudaraku, menghadapi apapun yang saat ini terjadi di sekeliling kita, bahkan yang kita alami, saudaraku. Karena roh Allah ada, tinggal bersama dengan kita. Ia lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Itulah sumber kekuatan bagi kita orang yang percaya. Kalau kita menyadari bahwa roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, maka kita tidak akan mudah lemah, kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah putus asa, kita tidak akan mudah dikuasai oleh roh ketakutan. Karena itulah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kita memiliki iman bahwa Allah di dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini, lebih besar dari permasalahanmu, lebih besar daripada penyakitmu, lebih besar daripada apapun yang saat ini persoalan yang kau hadapi, saudaraku. Sadari itu, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang real. Dia Tuhan yang hidup. Dia nyata hidup di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu kita menyadari, itulah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara. Begitu banyak peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita pada saat ini, di dalam dunia ini. Ada sakit penyakit, ada virus corona, ada krisis, ada bencana alam, ada huru-hara, ataupun yang diprediksi akan terjadi di waktu-waktu mendatang, saudaraku. Tetapi jangan takut dan gemetar. Jangan takut dan gemetar, saudaraku. Tetap kuatkan iman dan percaya akan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengontrol kita, Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan, rambut kepalamu satu jatuh pun tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi, saudaraku. Tidak akan pernah terjadi. Suatu kali para murid Yesus menjadi sangat ketakutan ketika ada di dalam perahu itu, saudaraku. Karena apa? Perahu itu dihantam angin taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Mereka ketakutan. Mereka tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai dia di perahu itu. Namun mereka ketakutan, saudaraku. Karena apa? Karena tidak menyadari ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hidup kita ini ibarat perahu yang sedang berlayar di tengah lautan luas, saudara, yang kadangkala dihantam ombak dan gelombang yang sangat besar. Ketakutan datang ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi tatkala kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tatkala kita tidak mengandalkan Tuhan, tatkala kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Daud,
ya, bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika kita tidak menyadari bahwa yang bisa menyelamatkan kita itu Tuhan, ketika kita tidak menyadari yang bisa menerangi jalan hidup kita yang sangat gelap oleh karena permasalahan itu Tuhan, ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang bisa melindungi kita, yang membentengi kita dari setiap serangan musuh itu Tuhan, maka kita pasti hidup di dalam ketakutan. Tapi tatkala kita menyadari bahwa Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita dan keselamatan kita dan menjadi benteng dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan tanpa ada keraguan bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia yang menerangi kita, Dia yang melindungi kita. Kalau kita yakin dan percaya akan hal itu dalam kehidupan kita, maka kita pasti bisa mengalahkan ketakutan. Karena iman yang sejati itu mengalahkan ketakutan. Untuk itu letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Apapun situasi, apapun pergumulan, apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan tahu persis, saudaraku. Jadi saudaraku, bila kita memiliki iman dan percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan dapat melewati badai apapun dengan penuh kemenangan, karena Tuhan di pihak kita. Sekali lagi, karena Tuhan di pihak kita. Jangan takut, saudara. Jangan takut menghadapi situasi sulit. Jangan takut menghadapi keadaan apapun yang datang dari luar, saudaraku. Sadari, ada Roh Allah yang menyertai kita selalu. Dia menuntun kita. Dia mengangkat kita pada saat kita jatuh. Dan Alkitab katakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Itulah Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Imani, percayai, saudaraku. Apapun masalah yang ada dalam kehidupanmu, selalu ada solusinya, selalu ada jalan keluar. Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan, yang mengajar kami untuk kami tetap memiliki iman yang teguh, Tuhan, tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada kebimbangan sedikit pun, ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan terangku dan keselamatanku. Engkaulah Tuhan kota bentengku, Tuhan, sehingga aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gemetar menghadapi situasi sulit apapun yang terjadi dalam sekeliling kami, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu. Berikan kami iman yang teguh, Tuhan. Berikan kami iman yang kokoh di dalam-Mu, sehingga apapun yang saat ini kami hadapi, situasi sulit apapun yang saat ini kami lewati, kami akan tampil sebagai pemenang. Karena Engkau yang menolong kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, Bapa, bila tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang berlubang paku mulai menjamah, mulai menyembuhkan, Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang saat ini, Tuhan, letih lesu berbeban berat oleh karena situasi, oleh karena pergumulan hidup, Tuhan, Engkau datang membawa pertolongan. Kalau ada umat-Mu yang sore hari ini, Tuhan, dikuasai, diliputi oleh roh ketakutan, Tuhan Yesus, bahwa ketakutan itu bukan daripada-Mu. Ketakutan berasal dari si jahat, Tuhan. Karena Engkau memberikan pada kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu kalau ada umat-Mu yang saat ini hidup di dalam ketakutan, bahkan dikuasai oleh ketakutan, kami patahkan kuasanya roh ketakutan itu dalam nama Yesus. Bebaskan kami, ya Tuhan. Sembuhkan kami, Tuhan. Selamatkan kami, ya Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang terikat oleh dosa tertentu, Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih buat sore ini, Tuhan. Kami menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sore hari ini dimanapun umat-Mu berada, ya Tuhan.
Biarlah kasih anugerah kebaikan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindukan Tuhan memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Engkau memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Biar apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Renungkan firman-Mu, siang